Terpujilah nama-Mu Tuhan, agung, masyhur, luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami kembali bisa bersekutu walau lewat media ini Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Tuhan hari di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan hari ini yang lemah Tuhan akan lawat, Tuhan kuatkan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami yang putus pengharapan, diberikan pengharapan yang baru, kami yang susah dihiburkan, dan kami yang sakit boleh disembuhkan, dan kami berjalan boleh dibukakan, kami yang terikat boleh dilepaskan demi nama Yesus. Bekerjalah luas-luas di tengah-tengah kami, Roh Kudus, urapi kami, berkati kami. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan, lawat kami Tuhan dengan kuasa kesembuhan, dengan kuasa urapan yang baru daripada Tuhan, kesegaran yang baru daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah roh kami menyala-nyala Tuhan, untuk menyongsong Tuhan menjadi pelaksana-pelaksana dari Pentakosta ketiga ini Bapak, untuk menuai jiwa sebanyak-banyaknya bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan kami tengah-tengah situasi yang mencekam ini Tuhan, tetapi kami tetap mau berapi-api dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, dan urapi berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar kami juga diterobosi oleh kuasa firman-Mu sehingga kami ditegarkan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ya, udah lama banget ya nggak ketemu saya. Nggak makan bami aliang juga udah lama nih. Jadi karena khotbahnya online, jadi mengurangi omset bami aliang. Oke, saya akan sharing tentang integritas. Saya pikir ini sangat penting sekali untuk kita mengerti hal ini, dan biarlah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya, salam tentunya dari, ya ucap syukurlah saya kepada Tuhan, dan terima kasih kepada sahabat saya, Pastor Hengki, yang telah mengundang saya untuk boleh sharing kembali firman Tuhan tempat ini. Sebuah kehormatan bagi saya, dan saya sangat mengasihi jemaat ini. Ya, terima kasih. Ya, saya mau sampaikan kepada para jemaat, bahwa jemaat GBI Pademangan, kalian beruntung, punya gembala yang baik, punya ibu gembala yang baik, punya pekerja juga yang baik. Luar biasa ini gereja. Ya, saya sudah banyak keliling gereja, tetapi ini adalah gereja yang baik ya. Gembalanya tulus, ibu gembala tulus ya. Andri juga orang baik. Oke, boleh dibagikan, boleh di-share. Oke, ini akan saya share tentang integritas. Ya, integritas. Apa sih itu integritas? Ya, next. Integritas adalah, ya, ini ada satu ayat. Bukan satu ayat ya, 3 ayat ya. Ayat 2, ayat 8 sampai dengan 10. Lalu saya bacakan buat teman-teman bisa bacakan. Teman-teman bisa di zoom sendiri ya. Teman-teman di zoom gini sendiri bisa ya. Teman-teman di rumah bisa di swab sendiri aja ya. Diusap sendiri aja, dia bisa gede. Ya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu, maka berkatalah istrinya kepadanya, "Maka masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak dengan bibirnya. Ya, tolong dimatikan itu, ada yang masih nyala ya. Oke. Latar belakang ini adalah gini. Ayub lagi sakit nih. Lalu Ayub mengambil keping beling lalu menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Ya, berarti Ayub lagi sakit. Ayub lagi sakit. Ya, latar belakangnya sebelum Ayub sakit, Ayub adalah orang yang sangat kaya raya di daerah timur. Dia sangat kaya raya dan paling kaya di daerah timur itu. Dia sangat kaya sekali. Ya, dia punya ternak ribuan. Dia punya budak. Ya, pekerja juga pasti ratusan. Ya, Alkitab nggak catat berapa ratus, tapi kalau ternaknya dicatat sama Alkitab. Nah, suatu kali iblis keliling-keliling dari bumi dan iblis menghadap Allah. Lalu Allah bertanya kepada iblis, "Kamu dari mana?" Lalu iblis bilang, "Saya keliling-keliling bumi." Lalu Allah bilang, "Nah, kamu kenal nggak sama hambaku Ayub?" Terus iblis bilang, "Siapa yang nggak kenal sama dia?" Ya, dia orang yang sangat termasyhur sekali, dia kaya raya. Dan Ayub diperkenalkan di kitab Ayub pasal yang pertama. Ada seorang ya namanya Ayub yang sangat kaya raya, dia saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Orangnya saleh,
takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya, dan di muka bumi katanya nggak ada orang yang seperti Ayub. Itu latar belakangnya Ayub. Jadi iblis tahu. Lalu iblis bilang gini, ya Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Ya, ini orang yang berintegritas namanya. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, berintegritas dalam imannya, berintegritas dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan. Sangat berintegritas. Ya. Dia kalau selalu ibadahnya rajin. Ya, ibadahnya rajin sekali. Seremoni-seremoni dilakukan dengan tertib. Luar biasa, hidupnya benar-benar saleh. Di atas juaranya di muka bumi. Di bumi ini nggak ada yang seperti Ayub. Lalu iblis bilang begini, ya, dia saleh, jujur, takut akan Tuhan. Dia berintegritas. Kenapa dia berintegritas? Karena dia diberkati. Keluarganya baik, punya istri yang baik, punya anak 10, 7 laki-laki ya. 6 laki-laki atau 7 laki-laki? 6 laki-laki, 4 perempuan. Lalu punya harta kekayaan, bisnisnya baik, persahabatannya baik. Ya, kalau bahasanya orang Chinese itu Peng An. Ya, baik, holistik, secara holistik terberkati. Ya, semua orang punya mimpi pengen seperti Ayub. Kita semua mimpi pengen punya Ayub. Kita semua pengen jadi orang kaya raya, takut akan Tuhan, dekat sama Tuhan. Kita semua pengen mimpinya seperti itu. Ya, keluarga bahagia, itu mimpi kita. Iblis bilang, ya, dia keluarganya bahagia, kaya raya. Siapa yang nggak mau menyembah Tuhan? Terus, coba aja, kata iblis. Kalau dia jatuh miskin, apakah dia masih menyembah Tuhan? Kalau dia jatuh miskin, apakah dia masih berintegritas? Kurang lebih begitu latar belakangnya. Lalu Tuhan bilang begini, oke, kamu boleh ambil hartanya. Nanti kita lihat apakah Ayub masih berintegritas terhadap aku. Apakah dia masih mencintai aku, mengasihi aku, dan tetap melakukan ibadah-ibadahnya. Dan apakah mulutnya masih tetap bersyukur kepadaku, kata Tuhan. Begitulah ceritanya kurang lebih. Dan apa yang terjadi? Ya, tidak lama kemudian Ayub jatuh miskin. Harta bendanya dirampok, ternaknya dirampok. Ya, satu hari datanglah budaknya. Budaknya datang kepada Ayub. Cukup datang gitu ya, dengan susah payah, dengan luka-luka yang sangat parah. Lalu budaknya bilang gini, Tuanku celaka. Ayub kaget sekali. Kenapa kamu? Tuanku, tadi perampok datang, banyak sekali jumlahnya, bawa senjata yang lengkap. Dia merampok harta ternak tuanku, semuanya diambil semuanya, dan budak-budak dibunuh semuanya. Hanya aku yang tersisa, kata budak itu. Dan apa yang terjadi? Ya, baru aja Ayub dapat kabar begini. Ya, nggak lama kemudian datang lagi satu budaknya. Celaka, tuanku celaka. Ini juga orang luka-luka, penuh luka-luka. Kenapa lagi ini? Tuanku, anak tuanku sedang berpesta bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba terjadi guncangan, ya kayak gempa. Lalu rumah yang buat pesta itu rubuh. Semua yang ada di tempat itu meninggal semua, mati semua. Yang tersisa hanya aku. 10 anaknya tuanku seluruhnya mati semua. Yang tersisa hanya aku untuk melaporkan kejadian ini. Ya, kekasih Tuhan, dalam seketika Ayub menjadi orang yang miskin. Dalam seketika Ayub ditinggal oleh 10 anaknya. Ya, meninggal. Ayub nggak punya lagi anak. Ya, dan lalu iblis menghadap kepada Allah, dan Allah bilang, lihat hambaku Ayub. Ya, dia sekarang jatuh miskin. Apakah dia masih memuliakan aku? Ya, Alkitab menjawab apa? Ya, apa yang ditulis oleh Ayub? Apa yang dikatakan oleh Ayub? Ayub bilang begini, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi dalam kesusahannya Ayub tetap menyembah Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ayub tidak bersungut-sungut, dia tetap berintegritas. Ya, Tuhan bilang, lihat tuh, dia masih berintegritas. Kamu bilang kalau dia miskin, kalau dia nggak bahagia hidupnya, dia tidak akan berintegritas, tapi tetap berintegritas. Singkat cerita, iblis bilang lagi gini, iya, tapi harta yang paling mulia adalah kesehatan. Coba, nggak punya harta, nggak punya keluarga, ya, kita mau lihat dia nggak punya kesehatan juga, sakit. Apakah dia masih menyembah kepada Tuanku? Nah, inilah latar belakangnya. Ya, Ayub digocoh, lalu Tuhan bilang gini, oke, kamu boleh ambil kesehatannya, tapi kamu tidak boleh ambil nyawanya. Kekasih Tuhan, dari cerita ini juga kita belajar bahwa hidup kita dikontrol oleh Tuhan.
engkau susah, Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan masih kontrol kita. Tuhan masih lihat kita. Ya, itu ceritanya. Jadi Ayub lagi garuk-garuk badannya, dia sakit sekali dengan beling, ya sakit sekali, dan ini istrinya akhirnya tinggalin dia. Ya, waktu dia garuk-garuk, Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu, maka berkatalah istri kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ayub, masih bertekunkah kau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Gitu. Istrinya udah marah banget, udah kesal banget. Ya, tapi Ayub bilang apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Oh, Ayub bentak loh. Pakai kata seru lagi loh ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, kita akan belajar apa itu integritas. Yuk, next. Ya, yang pertama bahwa integritas itu adalah ya orang yang perkataan dan perbuatannya sama. Ya, perkataan perbuatannya sama. Ayub memuliakan Allah dengan mulutnya. Ya, kau baik, sangat baik, bla bla dia katakan. Ya, waktu dia mengalami segala sesuatu, perbuatannya tetap sama, tetap dia mengasihi Allah. Ya, jadi orang yang tulus, orangnya itu tulus hati. Integritas itu tulus hati, nggak mau yang baiknya aja daripada Allah. Ya, jadi menyembah Allah bukan karena mau yang baiknya aja. Ya, buruk, baik, hujan, terang, gelap, terang, cerah, gelap, semuanya. Ya, tetap tulus hati, tetap menyembah Tuhan dan berkomitmen. Ya, tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Cintanya, kasihnya kepada Tuhan itu luar biasa. Itu orang berintegritas. Nah, kekasih Tuhan, hari ini zaman ini bukan zaman yang gampang. Ya, bukan hanya pribadi lepas pribadi, kita banyak yang punya masalah. Ada beberapa orang juga yang bisnisnya lagi berkembang. Tetapi lebih banyak orang bisnisnya lagi susah. Kalau kita pergi ke puncak, ya itu hampir semua villa mau dijual, bisa 60% loh. Ya, kalau kita mau ke puncak itu hampir 60% villa dijual. Semua mau dijual. Ya, kalau kita sekarang ke komplek-komplek, komplek-komplek yang dulu kita mau beli rumah susah, ya, oh rumah daerah sini susah. Sekarang banyak yang mau dijual. Semua orang mau jual. Kenapa? Karena orang sekarang lagi susah. Zaman lagi susah. Ya, bukan hanya orang zaman lagi susah, gereja juga lagi susah. Jangan main-main loh. Kita juga krisis iman loh hari ini. Ya. Nah, jadi saya punya Kristo ya, anak saya Kristo punya sahabat karib. Itu sejak pandemi itu papanya gajinya dikurang-kurangin hanya tinggal 40%. Habis itu masuknya seminggu cuma 2 kali. Jadi at least uang makan, uang bensin, tunjangan nggak ada lah, kurang sekali, nggak cukup sampai pulang ke Jawa. Ya, untung keluarganya lumayan di Jawa, jadi dimodalin buka toko, pulang ke Jawa. Dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang dirumahkan tanpa gaji, nggak diberhentiin, tapi nggak digaji juga, banyak yang begitu. Ya, termasuk ini saya lagi khotbah di kantor anak saya ini, menantu saya, ini atas kan gereja, ya ini saya di kantornya, di ruangan dia. Ini kantor ini juga nggak bekerja nih, nggak ada kegiatan selama hampir 2 tahun ini, baru mulai bergerak lagi. Ya, ini bergerak juga susah karena perlu biaya, uangnya udah nggak ada. Uang udah nggak ada, ya harus bergerak, biaya udah nggak ada, uang udah nggak ada. Ya, karena uang kemarin habis buat apa untuk bertahan ya, berusaha untuk bangkit udah nggak ada. Ya, jadi bukannya zaman yang gampang hari ini. Ya, tapi hari ini kita mau belajar tentang integritas. Apa itu integritas? Ya, tadi juga pengantarnya bagus sekali tuh dari yang anak muda tadi itu ya. Oke, next. Ya, kita belajar ya. Yang pertama bahwa orang yang berintegritas ya seperti Ayub itu, dia juga memiliki pergumulan. Jadi Mazmur 91 kan bilang begitu. Ya, aku akan meluputkan engkau katanya dari jerat dan penyakit sampar, meluputkan engkau. Ya, kata-kata meluputkan memang kita diluputkan, tetapi di situ juga tersirat bahwa kita juga mengalami, kita orang percaya bisa mengalami ya penyakit sampar. Kekasih Tuhan, hari ini zaman lagi susah, ya inilah saatnya kita membuktikan apakah kita orang yang berintegritas atau tidak. Hari ini kita melihat bahwa kehidupan Ayub itu susahnya susah banget. Banget susah loh kehidupan Ayub. Tetapi Ayub luar biasa. Ya, dia tetap berintegritas dalam imannya. Teman-teman, ya Ayub aja bisa susah. Orang yang paling
saleh di muka bumi, takut akan Tuhan, intim sama Tuhan juga mengalami kesusahan. Ya, artinya kesusahan itu adalah sebuah keniscayaan, semua kita bisa susah. Kita semua bisa susah, tapi kita bersyukur sama Tuhan. Ya, percayalah, kita pasti akan dibukakan jalan keluar. Ketika kita cobai, Tuhan setia dan adil, maka Dia akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Ya, karena Allah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, kekasih Tuhan hari ini, kalau engkau sedang punya pergumulan, engkau jangan terlalu stres. Jangan terlalu stres, karena semua orang pasti punya pergumulan. Itu yang pertama. Ayub aja punya pergumulan. Siapa kita dibandingkan Ayub? Ayub juga pergumulan. Ya, lalu yang kedua, bahwa kita diuji oleh pergumulan. Kita diuji oleh pergumulan. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dikuduskan, kita menjadi anak-anak Allah. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, maka disebut kita perlu dimuridkan. Tadi diomongin di pengumuman. Ya, tadi ada pengumuman tadi, itu diomongin supaya kita dimuridkan untuk kita menjadi generasi-generasi Yeremia. Artinya apa? Supaya kita bertumbuh dewasa. Kita bertumbuh dalam iman kita. Bertumbuh dalam iman pengetahuan kita akan firman Tuhan. Ya, bertumbuh dalam kecakapan melayani Tuhan. Bertumbuh dalam segala hal secara holistik. Bertumbuh untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Kesempurnaan orang Kristen adalah keserupaan dengan Kristus. Nah, untuk itu kita diuji, diproses diuji. Nah, teman-teman, ya, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh anugerah, yang memberkati kita. Saya percaya banget. Tetapi Tuhan kita adalah juga pelatih yang luar biasa. Amanat Agung bilang gini loh ya, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Jadi kita dipanggil jadi murid. Jadikan semua bangsa muridku. Gurunya siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau ibarat orang sekolah, ada nggak sih orang nggak pernah sekolah, nggak pernah ujian, nggak pernah ngerjain tugas, ya tiba-tiba dari SD naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, terus lulus SD. Ada nggak? Nggak ada. Ya, ada prosesnya. Absen, ikut calitung, ya, baca tulis hitung, belajar sejarah, belajar apa, terus nanti kalau misalnya kita ambil mata pelajaran olahraga, nanti kita diuji, diproses, diuji, ya kan? Diproses itu absen, datang sekolah, ya kan, ngerjain PR, begitu. Ya, dari 1 bab, 2 bab, 3 bab, terus buku kita pelajari. Nanti kalau udah dianggapnya udah cukup, nanti diuji. Ayo ulangan, tes gitu. Ya kan? Nanti kalau tesnya lulus baru naik. Begitu naik, dari kelas 1 naik kelas 2, kita diuji lagi nggak? Diproses lagi nggak? Tetap diproses diuji. Terus begitu. Sampai akhirnya engkau akan menjadi serupa seperti Kristus. Kenapa kita perlu diproses dan diuji? Kenapa? Karena Kristus Tuhan mau supaya kita sama seperti Dia. Ya, kita mau sama seperti Dia, kudusnya seperti Dia, dewasanya seperti Dia, sucinya seperti Dia, hikmatnya seperti Dia. Makanya perlu, ya. Jadi kita ini adalah murid. Gurunya Tuhan Yesus. Nah, sekolahnya di mana? Ruangan kelasnya di mana? Di kehidupan kita sehari-hari, ini ruang kelas kita. Di rumah itu ruang kelas kita praktek firman. Di gereja itu ruang kelas kita praktek firman. Di sekolah itu ruang kelas kita praktek firman. Di kampus itu sekolah kita praktek firman. Gitu. Belajar di mana? Nah, ini belajar di proses nih. Ketemu saya, ketemu Pastor Hengki, ya. Kalian dengar firman, kalian lagi ikut cool, ya itu kalian lagi diisi. Nanti kalian mulai praktek. Ya, proses diuji, praktek, diisi, praktek, uji, terus begitu terus. Nah, kekasih Tuhan. Itulah supaya kita bertumbuh serupa Kristus. Nah, waktu diuji, ujian datang, ya pergumulan, Tuhan izinkan kesusahan datang dari kita. Nah, kita lihat apakah kita setia sama Tuhan. Hari ini, saya mau kasih tahu, ini gereja lagi banyak yang suam-suam pukul. Ya, satu sisi nubuatan, ya berkata bahwa ini adalah Pentakosta ketiga. Tapi satu sisi kita sekarang ajak jemaat ke gereja itu susah setengah mati. Ya, saya mau kasih tahu, di mana ada kesusahan besar, di situ nanti ada kasih yang berlimpah-limpah sangat besar dicurahkan juga. Jangan pesimis. Ya, jangan pernah
demotivasi, patah motivasi. Mau saya kasih tahu sekali lagi, saya omongin sekali lagi. Hari ini ya zaman lagi susah. Ya jemaat juga lagi kayak suam-suam buku loh. Dijak ke gereja tuh susah, jangan main-main. Ya, jangan main-main. Tetapi saya mau kasih tahu, ini waktunya sebentar lagi. Ya, hujan, badai, pentakosta yang besar, urapan Allah, lawatan Allah akan dicurahkan besar-besaran. Karena apa? Di mana ada kesusahan besar, di sana akan ada kasih karunia yang besar juga dicurahkan. Selalu begitu hukumnya, selalu begitu fenomenanya. Nah teman-teman, hari ini ketika engkau diuji, hari ini engkau nggak punya uang, hari ini engkau sepertinya berdoa, kayaknya putus asa. Gua ada doa nih, saya ada doa nih, kok nggak dijawab Tuhan, nggak dijawab Tuhan. Aduh gimana sih, saya punya perpuluhan utang, saya bukan tambah banyak. Saya udah jual motor lo buat hidup. Ya, saya udah jual mobil, saya udah jual rumah, saya jual segala-gala lo gitu. Kemarin saya ada di satu tempat ya, mengunjungi satu orang buka usaha gitu. Terus dia lagi telepon, dia cerita sama saya. Kemarin saya ke rumah cici saya ya, di Bogor. Terus saya bilang, Ci, nanti kalau besok-besok saya balik lagi ke sini boleh nggak? Karena dia besar di Bogor, lahir dan besar di Bogor. Ya, boleh atuh, kata cicinya. Emang kenapa kamu, katanya gitu. Iya, Ci, semua udah dijual. Mobil ada 2 udah dijual. Tabungan udah habis. Ini juga rumah lagi mau jual. Udah nggak punya apa-apa. Ini pakai mobil juga mobil teman. Itu saya dengerin ya, saya sedih juga dengerin. Ya, tapi saya lihat orang ini luar biasa, tetap setia sama Tuhan, luar biasa. Hari ini bukan zaman yang gampang. Saya juga susah kemarin. Ya, warteg sepi, kantor di Kelapa Gading ini kan tutup semua. Ya, wartegnya sepi, rugi wartegnya. Ya, sekarang sudah bagus lagi, udah lumayan lah. Belum bagus banget, tapi udah lumayan, udah nggak rugi gitu. Udah ada untung-untung dikit. Saya sendiri nggak punya uang. Kemarin tuh nggak punya uang saya. Nggak punya uang. Sampai mau bayar pajak motornya nggak punya uang. Bayar pajak mobil nggak punya uang. Terus mobil saya rusak lagi. Tiba-tiba mesinnya, saya ganti oli, bengkelnya bilang begini, Pak Hakim itu kan olinya rembes. Ganti ya packing olinya yang bawah itu. Oh berapa duit? Saya bilang gitu. 350.000. Saya pikir-pikir ya 350.000 daripada saya tambah-tambah oli terus, sama garasi saya jadi kotor, tetes oli, udahlah ganti aja. Ya, padahal saya nggak punya uang gitu ya, masih uangnya pas-pasan. Udahlah ganti aja nggak apa-apa, saya bilang gitu. Waktu dibongkar, ternyata lumpur pasir-pasir di bawah itu. Ya, di bawah kayak mangkokan begitu turun gitu kan, mesin kan, tatakan mesinnya. Begitu dibongkar pasir, dia kaget setengah mati lapor ke saya. Dia bongkar atasnya, buset dah. Ya mesin saya udah jebol, ya udah parah sekali, metalnya apa semua, sehernya semua kena, parah. Saya lihat mujizat banget ya, selama ini saya kemana-mana, ke Jawa pakai mobil ini, ke Bandung pakai mobil ini, gitu. Wah luar biasa sekali ya. Terus ini berapa duit kira-kira kalau dibongkar gitu ya? Waduh ini Hakim bisa sampai 30 juta kali katanya gitu ya. Terus saya sampai keluar air mata loh. Saya diam aja, saya keluar air mata. Kenapa? Ini kan mobil kendaraan saya. Saya kemana-mana bisa pakai mobil gitu ya. Pelayanan, apa gitu. Terus ini rusak, saya nggak punya uang. Waduh, saya sampai keluar air mata saya. Gitu. Ya, akhirnya, ya singkat cerita, mobilnya, udah saya bilang, pasang lagi aja, saya bilang gitu. Pasang lagi aja, benerin sekenanya aja. Terus, hitung-hitung, kena berapa juta di situ juga ya, karena kan emang udah harus turun mesin sebisanya gitu, seasalnya aja. Itu kena berapa 3 jutaan. Saya bawa ke bengkel, ada kawan saya, orang yang pernah saya menangin gitu di Cibubur. Dia orang yang kaya lah, kaya banget malah. Jadi saya bilang sama dia, Bin, namanya Robin, Bin, ini mobil saya rusak, saya nggak punya uang, saya mau servis ke mobil, ke bengkel kamu, saya utang ya, nanti bayarnya saya cicil, saya bilang gitu. Oh ya bos, bawa aja, bawa gitu. Jadi saya bawa mobilnya ke sana, saya nggak pakai mobil itu loh, diangkat gitu sih, namanya apa sih, lupa. Jadi saya bawa itu takut mobilnya nge-jam mesinnya gitu ya, tengah jalan meledak, bisa nggak sampai, rusak tambah parah gitu. Ya singkat cerita puji Tuhan sampai ke bengkelnya dia, ya sampai ke Cibubur, itu bengkelnya Cibubur, dari Bekasi rumah saya sampai ke Cibubur, ya habis belasan juta, ya saya cicil. Nah lalu ya apakah dalam kesusahan ini kita tetap setia sama Tuhan? Ya saya tetap setia sama Tuhan, saya tetap memuji Tuhan, saya tetap melayani Tuhan. Ya saya percaya
bahwa hal ini Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Ya, saya belajar dari Ayub bahwa susah saya nggak seperti Ayub. Istri saya dipanggil Tuhan. Ya, saya cuma nggak punya duit begitu doang. Ya, saya masih punya anak, saya masih punya cucu, menantu yang baik, saya masih punya rumah, gitu. Ada jemaat yang mengasihi saya, ya saya tetap udahlah mengasihi Tuhan aja gitu. Ya, diuji apakah tetap melayani? Tetap melayani, saya melayani juga, tetap melayani. Nah, hari ini teman-teman, ya saya putuskan di gereja, mulai bulan ini adalah kita onsite. Lalu jemaat yang datang itu jarang yang datang. Ya, jemaatnya habis, jarang yang datang. Udah keenakan online. Di rumah nggak mau datang ke gereja. Ya nggak apa-apa juga. Ya, kalau yang emang nggak berani nggak apa-apa juga. Tetapi saya perhatiin, ya rata-rata mereka pergi jalan-jalan kemana-mana, kumpul, foto, peluk-pelukan segala macam, gitu loh. Ya minggu jalan-jalan ke sana kemari, tapi ke gereja nggak mau. Aneh. Kalau emang dia udah tua, dia nggak kemana-mana, jaga diri, saya nggak aneh. Tapi ini ada, dia kemana-mana, tapi nggak ke gereja. Saya lihatin. Ke gereja sepi. Apa yang saya lakukan? Saya bilang gereja bongkar, saya bilang gitu. Ya gereja saya bongkar, luasin ruangannya. Kan ada ruangan di sekat-sekat gitu di atas ini. Saya bongkar, ini kan saya 2 ruko. Bongkar semua. Ya, saya lagi perintahin bongkar, itu belum dapat tukangnya. Gedein. Terus pemain musik. Pemain musik kan udah pada bubar tuh, beberapa juga udah susah. Ya udah, nggak apa-apa, panggil pemain musik, nggak apa-apa, kita kasih PK. Gereja nggak punya uang loh. Gereja nggak ada income. Panggil pemain musik, nggak apa-apa, bayar. WL, susah-susah cari WL, udah pada lemes-lemes semua. Nggak apa-apa, panggil WL. Banyak gereja-gereja lain tuh yang WL juga lagi pada nganggur karena belum ibadah umum, belum pada onsite. Panggil, nggak apa-apa udah. Kita kasih PK, saya gituin. Gaya banget saya, beriman. Ya, saya bilang hari ini semua orang lagi lemes. Kalau kita nih hamba Tuhannya, kita pengerjanya lemes, mau jadi apa? Bagaimana kita bisa menuai jiwa? Bagaimana kita bisa menangin jiwa? Berpikir yang positif ke depan. Hari ini zaman lagi susah, benar. Tapi lihat di sepanjang sejarah Alkitab. Di mana zaman kesusahan besar, di situ berkat berlimpah-limpah. Di situ anugerah berlimpah-limpah. Kapan urapan dicurahkan besar-besaran? Ya ketika lagi kesusahan besar. Azusa Street. Di Azusa Street itu urapan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Kenapa? Lagi zaman lagi susah. Ekonomi lagi susah. Politik lagi susah. Hidup nggak menentu. Di situ urapan dicurahkan. Seluruh. Kalau kita lihat fenomena Roh Kudus seperti itu, Bapak Saudara. Ya, seperti itu fenomenanya. Dan saya bilang, bongkar, kita buat. Apa yang terjadi? Ada beberapa keluarga yang datang yang baru. Ya, puji Tuhan. Ya, datang yang baru. Semangat. Nah, hari ini kau sedang susah. Apakah kau tetap menyembah Tuhan? Apakah kau tetap semangat menyembah Tuhan? Saya mau bilang, ya, tadi dikatakan gini, emang nggak mudah, harus kita upayakan. Kita harus paksa diri kita untuk semangat. Kita harus paksa diri kita untuk tetap berintegritas. Yuk sama-sama bilang yuk, sama saya yuk. Paksa berintegritas. Yuk sekali lagi, paksa dirimu berintegritas. Paksa dirimu berintegritas. Sekali lagi, paksa dirimu berintegritas. Haleluya, amin. Kita harus paksa diri kita. Kita harus paksa diri kita bersemangat. Yuk bilang yuk, paksa untuk bersemangat. Yuk. Sekali lagi, 1, 2, 3. Paksa untuk bersemangat. Harus paksa diri kita bersemangat. Kalau nggak siapa lagi? Ini lagi suam-suam kuku loh. Benar. Ya puji Tuhan. Ya nubuatan saya aminkan benar-benar. Ya ini Pentakosta ketiga benar. Ya lawatan Tuhan jauh lebih besar daripada di Azusa Street. Benar banget. Azusa Street hanya menangin beberapa orang aja. Ya tetapi kegerakan yang dilakukan oleh senior pastor Niko Nyoto Raharjo itu luar biasa. Jutaan. Gerejanya ribuan. Luar biasa. Benar saya akuin, luar biasa, benar. Tetapi, ya ini kan bicara satu rentang waktu. 10 tahun, 5 tahun kegerakan ini. Nah ini, zaman ya grafiknya lagi turun. Grafiknya lagi turun semangat kita. Betul kan? Nah, grafik lagi turun, situasi kita nggak bisa ibadah onsite. Kita nggak bisa datang. Tadi aja nyanyi cuma pakai gitar doang. Ya kan, biasa full band. Ini gitar doang. Nah, hari ini, ya, apakah kita mau memaksa diri kita untuk semangat sama Tuhan? Apakah kita memaksa diri kita untuk tetap melayani Tuhan? Apakah kita hanya diam-diam di rumah? Hari ini kita harus semangat, paksa diri kita. Buktikan bahwa kita adalah orang-orang berintegritas. Buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Ketika diuji dan diproses oleh Tuhan.
Dan Tuhan melihat kita bahwa kita adalah orang-orang berintegritas, tetap melayani, tetap setia, tetap bersemangat. Jadi volunteer, jadi apinya Tuhan. Ya, beberapa orang saya sarankan, saya dorong untuk kita seperti ini loh, seperti anglok, ya, seperti anglok, seperti kumpulan dari bara api. Ya, biar kita harus jadi bara api yang berkobar, jangan redup, berkobar supaya orang nempel sama kita kebakar, nempel kebakar, dimasukin kebakar begitu. Amin. Yo, yang ngerti bilang amin. Yang ngerti bilang amin. Yang ngerti sekali lagi bilang amin yang keras. Jangan orang ketemu kita, gue lagi lemes, iya emang lagi begini. Kita jadi bara apinya orang nempel ikut mati. Karena kita juga jadi bara mati yang mati. Nggak boleh. Ya, ada roh Tuhan sama kita. Kita harus semangat. Saya bilang mas jemaat semangat, saya bilang pekerja semangat. Cuman 5 nggak apa-apa, cuman 3 nggak apa-apa. Mulai dari 3 orang berapi-api, berkobar-kobar. Gitu. Ayub sangat susah. Kita mah susahnya kayak apa sih? Ya, masih bisa makan, kita nggak sakit, ya anak kita nggak 10 mati, gitu. Ya, jadi kita hari ini belajar, ya, bahwa orang yang berintegritas itu juga memiliki pergumulan, diuji oleh pergumulan. Kita diuji oleh pergumulan. Hari ini biarlah Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang berintegritas yang menyuksakan hati Tuhan. Ya, karena ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menyelenggarakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sekedar pintar-pintar nyanyi aja. Nah, yang ketiga, ya, orang yang berintegritas itu akhirnya diberkati 2 kali lipat. Nah, ini kabar gembiranya. Naik coba. Ya. Ini buah integritas. Ayub 42. Setelah Ayub bergumul, panjang loh ini, panjang loh. Kita mah susah ber-2 tahun. Kita susah ber-2 tahun. Hampir 2 tahun, belum 2 tahun. Ayub ini, aduh susahnya panjang ini. Ini ceritanya sisa panjang. Jadi baca Ayub ini bukan cerita seminggu, bicara 2 minggu, bukan. Ini cerita yang panjang. Ya, itu Ayub dari pasal 1 tuh sampai pasal 43 tuh. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, akhirnya Tuhan memberkati Ayub. Teman-teman, saya satu hari saya liatin orang ngejembrengin baju di Facebook. Ya, liatin orang jualin Facebook, saya nggak ngerti itu. Kok orang jual baju di Facebook online gitu ya. Kak, ini Kak 1.000 Kak, ini 10.000 Kak, ini 20.000 Kak. Kalau Kakak mau Kak ini ya putih bagus 20.000 gitu. Kakak kalau mau ini bagus ya Kak, bilang aja macan putih ya, ada gambar puma misalnya kan. Macan putih Kak 200.000 atau 100.000 gitu, saya liatin gitu. Saya pikir-pikir, gue mau nge-live juga deh. Saya akhirnya bongkar lemari saya ambil baju-baju saya, dan saya kumpul-kumpul duit. Ada uang 2 juta sisa uang saya. Saya belanja baju, terus saya nge-live. Puji Tuhan habis loh. Tiap hari saya belanja nge-live, habis loh nge-live. Wah, puji Tuhan. Sekarang stok saya banyak banget. Di rumah saya mau jalan aja susah. Pajung loh. Ya. Saya bisa bayar akhirnya bengkel, dan saya punya uang yang cukup sekarang, bisa bantu-bantu orang gitu. Ya, saya mau bilang bahwa saya diberkati Tuhan hari ini, ya, diberkati Tuhan hari ini. Dan saya mengucap syukur bahwa saya bukan pendeta yang minta-minta. Saya nggak mau jadi pendeta yang minta-minta. Ya, saya sama Robin itu minta gratis juga bisa. Cuman saya nggak mau. Saya bilang, Bin, saya mau bayar gitu. Ya, saya minta gratis juga mau. Padahal saya susah, saya punya alasan buat minta sama dia. Kenapa? Karena saya akrab sekali sama dia. Ya, akrab sekali sama dia, dan sekeluarga saya ngelayanin. Gitu. Dan dia kaya sekali. Hartanya itu udah udah mencapai triliun kali ya. Jadi kalau saya minta aja boleh. Dia termasuk anak rohani saya. Dan saya nggak mau. Saya tetap cicil terus. Gitu. Saya diberkati Tuhan. Sekarang saya pakai nama Eliakim Suhakim, saya nge-live. Tiap hari saya. Mulai jam 1 siang sampai jam 5 atau jam 6 saya nge-live. Ya, nge-live. Gini Kak, jadi berkati Tuhan. Saya bisa bantu-bantu orang dengan uang yang ada, bantu-bantu jemaat dengan uang yang ada. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini, ya, ketika engkau menang, ketika engkau diproses dan diuji, ya, engkau menang, engkau tetap berintegritas, maka ada janji yang luar biasa. Tadi Mazmur 91 yang kita baca ya. Mazmur 91 kita baca ya, itu juga jelas.
Ya, karena engkau setia, katanya gitu. Maka Tuhan memerintahkan, karena engkau hatimu melekat kepadaku, maka aku merintahkan malaikat-malaikatku untuk menatang kau, gitu. Supaya kemanapun kau melangkah, kau beruntung. Gitu luar biasa. Ya, teman-teman, demikian dari saya. Hari ini kau setia, kau akan diberkati oleh Tuhan berlipat-lipat. Ya, dari hal ini kita belajar apa? Bahwa orang benar itu juga punya pergumulan. Ya, gitu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang 3 hal tentang integritas dari Ayub. Ya, yang pertama bahwa orang berintegritas juga punya pergumulan. Jadi orang yang berintegritas dalam imannya punya pergumulan. Dan orang yang berintegritas ya itu juga diproses oleh pergumulan, diuji dan diproses. Ya, terus naik, terus naik, terus naik. Dan yang ketiga, ketika kita lulus ujian, maka kita dapat reward. Kita dapat reward. Ya, kita akan lebih bijaksana, lebih kuat, dan kita lebih intim dengan Tuhan. Dan diberkati, pasti diberkati. Ya, Ayub bilang gini, dulu kata orang, aku mengenal engkau, tapi sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Kiranya apa yang saya sampaikan ini jadi berkat buat kita semua. Doa saya, biarlah GB Pademangan tetap berapi-api, ya, gembala, ibu gembala, staf gembala, semuanya tetap berapi-api untuk menjadi api di tengah-tengah Pademangan, memenangkan Pademangan khususnya. Ya, kemarin apinya bagus banget, ini dihantam oleh pandemi, tetapi saya percaya Om Hengki bukanlah ibarat pendekar, bukan pendekar kacang-kacang, bukan pendekar abal-abal. Dia pendekar yang tangguh, dia kuat, dia pasti akan keluar jadi pemenang. Aduh, saya ngomong gini sedih loh, terharu saya. Ya, saya sedih ya. Saya lihat kan GB Pademangan ini lagi semangat luar biasa dari 1 kali ibadah, 3 kali ibadah. Luar biasa ini kena pandemi ini. Tapi saya percaya habis ini kalian akan jadi luar biasa. Ya, akan banyak memenangkan jiwa. Ya, saya lihat Om Hengki luar biasa, Ibu juga luar biasa, dan saya lihat teman-teman di sini luar biasa, orang-orang yang tulus. Saya percaya habis badai ini kalian akan menuai berlipat-lipat seperti Ayub diberkati 2 kali lipat. Kalian juga diberkati berlipat kali ganda. Tuhan berkati, saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari Ayub tentang integritas. Betapa Ayub orang berintegritas. Hari ini Tuhan, kami belajar bahwa orang benar itu juga Tuhan punya pergumulan. Orang benar itu diuji oleh pergumulannya. Tuhan uji kami, Tuhan proses kami. Kami mau Tuhan menang dalam proses ini. Dan Tuhan, kami lihat juga bahwa orang berintegritas itu ketika dia menang dalam ujiannya, dia akan diberkati berlipat kali ganda. Demikian Tuhan hari ini Tuhan, kami percaya. Masa Tuhan, ujian sudah terjadi. Dan masa ujian Tuhan juga sudah akan berakhir Tuhan. Dan saatnya Tuhan sebentar lagi, GBI Pademangan akan mengalami berkat 2 kali lipat. Berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati Peter Hengki. Tuhan berkati Ibu Gembala juga. Ibu Margareta. Tuhan berkati seluruh pengerja Tuhan. Biar kami terus bergairah. Bergairah. Menjadi generasi-generasi Yeremia yang menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai gerejamu. Biar kami menjadi apimu Tuhan. Menjadi terangmu Tuhan. Untuk membakar Tuhan Pademangan. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan biarlah yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang butuh jalan dibukakan. Yang terikat dilepaskan. Yang butuh hikmat dapat hikmat yang baru. Dan urapan yang baru. Turun atas kami semua. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami ucap syukur. Terpuji-puji nama Tuhan. Kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Jadi saya pamit ya duluan ya. Saya ke atas ya nanti ya. Saya mau ketemu jemaat juga. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Eliakim atas pelayanannya. Sungguh memberkati kita semua. Tuhan pasti juga berkati gereja Pak Eliakim, berkati seluruh keluarga yang ada. Saya percaya. Amin. Oke, mungkin sebelum Pak Eliakim meninggalkan kita, saya ajak untuk kita semua sama-sama juga berdoa buat Pak Eliakim, karena kita semua adalah keluarga satu di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita arahkan tangan kita berdoa khusus buat hambanya ini. Tuhan, terima kasih buat hambamu Pak Eliakim, Tuhan yang sudah memberikan berkat bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan turun atas hambamu ini Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau sedang menguji integritasnya dan dia akan lolos keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami perkatakan Tuhan, kami percaya Tuhan akan ada berkat 2 kali
kali lipat yang sedang menanti atas kehidupannya Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau angkat lebih tinggi lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengangkat tinggi orang-orang berintegritas. Engkau akan mengangkat tinggi orang-orang yang tetap percaya Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu ini Bapa. Kami semua gereja Pademangan mendukung, berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Hakim ini Tuhan. Biar kekuatan, kesehatan yang terus mengalir atas keluarga-Mu ini Bapa. Seluruh keluarga besar yang ada, anak, menantu, cucu semua di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Kau akan juga pakai gerejanya menuai jiwa-jiwa Tuhan di Pentakosta ketiga ini. Kirimkan lebih lagi jiwa-jiwa baru Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa Tuhan. Lebih lagi Tuhan buat gerejanya. Kami perkatakan penuh gerejanya di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan yang sudah Kau curahkan buat hamba-Mu ini Bapak. Kami percaya impartasi, integritas, kesetiaan turun atas setiap kami juga semua pagi hari ini Bapak. Oh Rabba Shikinda Kandaya Rabba. Kami menjadi orang yang kuat. Kami menjadi orang yang berintegritas. Kami menjadi orang yang tetap percaya Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Berharap sama Tuhan. Dan kami tahu kami pasti keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Buat setiap firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Kami boleh terus Tuhan menjadi rema. Firman itu menjadi rema atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.